Halo, kembali lagi dengan saya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang judulnya adalah materi dan perubahannya. Dan ini adalah untuk materi pelajaran IPA terapan SMK kelas 10. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembahasan, materi itu apa sih? Nah, sekarang yang dimaksud dengan materi bukan berarti adalah materi yang berupa uang atau materi yang berupa tabungan atau materi yang berupa kekayaan. Syarat dari materi itu yang pertama harus memiliki massa. Artinya, setiap materi dia harus bisa ditimbang. Nah, contohnya di sini adalah kentang. Jadi setiap benda yang bisa ditimbang, artinya benda itu dapat dikatakan sebagai materi. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah dia harus menempati ruang. Artinya, setiap benda atau apapun yang bisa memenuhi sebuah ruangan itu dapat disebut sebagai materi. Contohnya begini, orang yang sedang meniup balon. Udara yang dihembuskan ke dalam balon ini, udara itu memenuhi ruang di dalam balon. Artinya, udara yang dihembuskan itu tergolong sebagai materi. Karena apa? Karena udara yang ada di dalam balon dia mampu mendesak balon sehingga ruangnya di dalam balon itu makin lama makin besar. Jadi materi kalau saya simpulkan dia bisa berupa meja, meja itu dapat ditimbang dan juga bisa memenuhi ruang, bisa berupa kursi, bisa berupa udara, bisa berupa gas LPG dan lain-lain. Yang jelas materi itu punya dua buah syarat, yaitu dia punya massa dengan cara ditimbang. Kemudian yang kedua, dia harus menempati ruangan. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, kenapa udara ini adalah contoh materi? Apakah udara ini bisa ditimbang? Nah, sekarang mari kita lihat contoh yang ada di bawah. Ini adalah dua buah balon yang di dalamnya berisi udara dan ditimbang seperti ini. Mula-mula timbangannya seimbang karena kedua balonnya berisi dengan udara. Tetapi kalau salah satu balon udaranya saya hilangkan, maka apakah yang akan terjadi? Nah, ketika salah satu udara di dalam balon dihilangkan atau dikempiskan, maka coba dilihat balon yang sedang menggelembung yang di dalamnya ada udara, posisinya akan lebih di bawah dibandingkan dengan balon yang tidak berisi udara. Artinya, udara yang di dalam balon itu lebih berat dibandingkan dengan balon yang tidak berisi udara. Jadi bisa dipastikan udara atau gas yang ada di dalam balon itu memiliki massa. Nah, kebalikan dari materi itu apa sih? Kebalikan dari materi disebut dengan bukan materi. Cirinya apa? Nah, cirinya adalah kalau materi dia memiliki massa, sedangkan bukan materi dia tidak memiliki massa sama sekali. Artinya, dia tidak bisa ditimbang. Sesuatu itu tidak bisa ditimbang, tidak memiliki berat, tidak memiliki massa. Kemudian yang kedua, dia tidak bisa menempati ruang. Atau kata lainnya, tidak bisa dimasukkan ke dalam balon. Contohnya misalnya, bisakah Anda memerangkap sinar lampu ke dalam balon? Saya rasa tidak. Ya. Nah, contoh-contoh bukan materi adalah misalnya ini yang pertama, cahaya atau sinar. Sederhananya untuk mengujinya gimana? Kalian bisa memberikan cahaya di atas timbangan, diberikan senter di atas timbangan, artinya cuma cahaya lampunya saja yang dikenakan di atas timbangan, pastilah timbangannya tidak akan bergeser, tidak akan menunjukkan angka sama sekali. Kemudian, listrik. Listrik ini juga tidak bisa ditimbang. Bahkan listrik juga tidak bisa menempati ruangan. Yang ketiga, energi.
Energi juga sama, dia tidak bisa ditimbang, tidak bisa juga menempati ruang. Nah, sekarang gampangnya atau sederhananya adalah bagaimana kita bisa membedakan materi dan bukan materi. Kita lihat apakah dia bisa ditimbang atau menempati ruangan atau tidak. Jadi dua hal inilah yang digunakan sebagai penentu apakah sesuatu itu adalah materi atau bukan materi. Nah, kita klasifikasikan sekarang. Materi itu bisa kita klasifikasikan seperti gambar berikut. Jadi yang paling atas itu adalah materi. Materi yang sudah kita bahas tadi. Materi itu bisa berupa meja, bisa berupa kursi, bisa berupa beras, bisa berupa kentang, bisa berupa pasir, bisa berupa gula, air, dan sebagainya. Nah, materi itu dapat kita golongkan menjadi dua macam, yaitu zat murni dan campuran. Bagaimana kita membedakan zat murni dan campuran? Yaitu zat murni itu adalah suatu zat yang sama sekali tidak bercampur dengan zat lain, atau bisa dibilang zat itu bersih. Zat itu tidak bisa lagi dipisahkan dengan cara fisika atau dengan saringan, dipisahkan dengan cara penguapan. Itu adalah zat murni, karena yang namanya zat murni kalau dia digabungkan dengan zat murni yang lain itu akan membentuk yang namanya campuran. Kemudian zat murni ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bisa berupa unsur, bisa berupa senyawa. Nah, contohnya adalah kalau unsur, dia contohnya bisa berupa besi atau Fe, kemudian yang kedua oksigen atau O2, yang ketiga aluminium atau Al, dan yang keempat karbon, dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak lagi yang lain. Kemudian senyawa itu gimana? Nah, ini saya sudah berikan contoh-contohnya. Dari contoh-contoh ini kamu akan bisa menyimpulkan perbedaannya apa. Kalau pada senyawa, dia terdiri dari banyak unsur, atau senyawa itu tersusun dari unsur-unsur. Jadi kalau unsur-unsur ini saya gabung-gabungkan secara kimia, dia akan menghasilkan yang namanya senyawa. Contoh, glukosa atau gula. Ini adalah sebuah zat murni yang terdiri dari karbon, unsur karbon, kemudian unsur hidrogen, dan juga unsur oksigen. Kemudian karbon dioksida, ini adalah hasil penggabungan secara kimia dari karbon dan oksigen. Demikian juga air yang selama ini kita gunakan untuk minum, kita gunakan untuk mandi. Ini juga adalah gabungan dari beberapa buah unsur. Unsurnya apa? Hidrogen dan oksigen. Nah, itulah yang namanya senyawa. Jadi kalau senyawa itu bisa kita pisahkan secara kimia, hasilnya adalah unsur. Sementara unsur ini adalah bagian yang paling sederhana dan tidak bisa lagi dipisah-pisahkan secara kimia biasa. Jadi hubungan unsur dengan senyawa itu adalah secara kimia, berbeda dengan zat murni dan campuran. Ini hubungannya secara fisik. Jadi zat murni, misalnya zat murni Fe, besi, saya gabungkan dengan zat murni glukosa, ini saya gabungkan, dia akan menjadi campuran. Atau misalnya air, zat murni yang berupa senyawa, saya gabungkan dengan glukosa, penggabungannya saya gunakan misalnya dengan cara diaduk, hasilnya adalah campuran. Demikian juga air yang merupakan senyawa, saya isi di dalamnya dengan oksigen. Nah, makanya ada yang disebut dengan air oksigen. Ini adalah juga campuran. Nah, kemudian kita beralih ke campuran. Campuran itu dapat digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama adalah larutan. Larutan itu sering disebut dengan campuran homogen. Sementara yang kedua itu adalah suspensi. Suspensi itu sering disebut dengan campuran heterogen. Nah, sekarang larutan itu kan tadi saya sebut adalah campuran homogen, berasal dari kata homo. Homo itu artinya sama. Jadi bisa dibilang larutan itu cirinya serba sama. Jadi seluruh bagian campurannya memiliki sifat yang sama.
Nanti saya jelaskan dengan gambar. Contohnya adalah air dan gula, kemudian air dan garam. Lalu bagaimana dengan suspensi? Suspensi itu adalah campuran heterogen. Berasal dari kata hetero. Hetero itu artinya berbeda. Artinya tidak serba sama. Jadi kita masih bisa membedakan antara satu zat pencampur dengan pencampur yang lain. Misalnya air dan pasir. Air dan pasir masih bisa kita bedakan dengan sangat jelas. Berbeda dengan larutan. Air dan gula kalau sudah dicampur menjadi satu, kita tidak akan bisa membedakan mana airnya atau mana gulanya. Nah, contoh begini. Nah, ini teh. Teh ini adalah salah satu contoh campuran yang sifatnya homogen alias serba sama. Bagian atas, bagian tengah, bagian bawah bisa dibilang sama. Kita bisa cicipi bagian atas, bagian tengah, bagian bawah, rasanya pun sama. Itulah yang disebut dengan larutan. Lalu yang suspensi bagaimana? Nah, ini dia. Air dan pasir. Air bagian atas. Terlihat jelas perbedaannya dengan pasir yang terletak di bawahnya. Nah, itulah klasifikasi materi. Nah, sebelum kamu melanjutkan videonya, bisa dukung channel ini dengan cara klik like dan subscribe. Nah, mari kita lanjutkan. Mari, sifat materi. Nah, sifat-sifatnya. Ini sifat materi yang pertama itu ada sifat kimia, kemudian ada sifat fisika. Kalau sifat kimia itu sangat bergantung atau berhubungan dengan bagaimana suatu zat itu membentuk zat yang lain atau membentuk zat baru. Nantinya disebut dengan perubahan kimia. Contohnya gimana? Apakah suatu zat itu bersifat racun? Apakah kemudahannya dalam hal bereaksi atau kemudahannya terbakar? Jadi itu disebut dengan sifat kimia suatu zat. Contohnya misalnya yang ketiga nih, kemudahan terbakar. Jadi bensin dan air memiliki sifat kimia yang berbeda, yaitu bensin sangat mudah terbakar sementara air itu tidak mudah untuk terbakar. Lalu yang sifat kedua disebut dengan sifat fisika. Nah, sifat fisika itu berkaitan dengan bagaimana penampakan fisiknya, jumlahnya, dan ukurannya. Contoh misalnya, rasa dari suatu zat, warnanya seperti apa, kemudian baunya. Itu adalah sifat fisiknya dan tidak berkaitan dengan bagaimana pembentukan zat baru. Jadi sifat benda itu hanya dilihat dari segi fisiknya saja, tanpa melihat pembentukan zat baru. Jadi kalau sudah membentuk zat baru, barulah dikatakan sifat kimia. Kemudian sifat materi yang lain itu ada pengelompokan lagi, itu adalah sifat intrinsik dan sifat ekstrinsik. Kalau intrinsik, dia tidak berhubungan dengan jumlah atau ukurannya. Berbeda dengan sifat ekstrinsik. Kalau sifat ekstrinsik itu berhubungan dengan jumlah atau ukuran. Nah, contohnya begini. Sifat intrinsik, misalnya warna. Misalnya warna daun. Entah daun itu ada setengah, daun itu ada satu, daun itu ada seperempat, warnanya tetap hijau. Sama juga dengan rasa. Rasa gula yang rasanya manis. Entah gula itu 1 sendok, entah itu gulanya 1 kilogram, atau gulanya 1 gelas, rasanya tetap manis. Nah, itulah maksudnya sifat intrinsik itu tidak berhubungan dengan jumlah ataupun ukuran. Kemudian sifat ekstrinsik, contohnya ukuran benda, berat. Nah, berat nih contohnya. Misalnya tanah 1 truk itu beratnya berbeda dengan tanah 1 ember. Atau panjang tali yang 1 meter itu berbeda dengan 2 meter. Jadi itulah disebut dengan sangat berhubungan dengan jumlah atau ukuran. Nah, itu 2 kelompok sifat materi. Kemudian yang berikutnya ada disebut dengan perubahan materi. Jadi setiap materi dia bisa saja mengalami perubahan dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Yang pertama itu ada yang namanya perubahan fisika. Jadi yang berubah hanya fisiknya saja, sementara identitas dan kandungannya tetap tidak pernah berubah. Makanya disebut tidak terbentuk zat baru.
Berbeda dengan perubahan kimia. Dalam perubahan kimia itu identitas zatnya berubah. Jadi akan terbentuk yang namanya zat baru. Nah, sekarang mari kita lihat contoh perubahan fisika. Misalnya, beras menjadi tepung. Beras itu kandungannya adalah karbohidrat. Beras ini ditumbuk menjadi berukuran kecil-kecil atau menjadi berbentuk serbuk. Yang berubah hanya ukurannya saja, sementara kandungannya tetap sama, yaitu karbohidrat. Kemudian contoh lain, es mencair. Baik es ataupun air, keduanya memiliki kandungan yang sama. Kandungannya apa? Adalah H2O. Jadi baik dalam es ataupun dalam air, kandungannya sama, yaitu berupa H2O. Nah, untuk perubahan fisika, biar lebih jelas, biasanya perubahan fisika itu berhubungan dengan perubahan wujud. Misalnya apakah menguap, mengembun, mencair, membeku, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya itu adalah perubahan kimia. Ini berkaitan dengan terbentuknya zat baru. Untuk membedakan dengan perubahan fisika, kita lihat cirinya. Untuk terbentuknya zat baru, misalnya perubahan warna. Jadi ketika terjadi perubahan kimia, itu diikuti dengan perubahan warna. Misalnya ini, besi. Besi yang tidak berkarat warnanya keperakan atau mengkilap. Setelah dia berkarat, nah warnanya berubah menjadi coklat atau merah kecoklatan. Perubahan warna inilah yang disebut dengan perubahan kimia. Akan terbentuk zat baru yang berwarna coklat. Nah, yang warna coklat inilah disebut dengan karat besi. Jadi karat besi dengan besi itu berbeda. Kemudian, nih, proses membakar kayu. Kayu yang belum dibakar warnanya lebih terang, warnanya coklat. Sementara yang sudah terbakar warnanya akan menjadi hitam. Nah, dalam proses pembakaran ini juga terjadi perubahan warna. Makanya disebut perubahan kimia. Nah, sekarang adakah hubungannya dengan terbentuk gas? Jelas ada. Karena ketika sesuatu itu dibakar, maka pasti akan menghasilkan asap. Nah, asap itulah juga terkandung gas hasil pembakaran. Kemudian, saya gambar lagi satu di bawah. Telur saya rendam ke dalam air cuka. Telur itu lama-kelamaan akan muncul seperti butiran-butiran gas atau gelembung-gelembung. Ini berarti terjadi reaksi antara cuka dengan air, maka akan terbentuk yang namanya zat baru. Jadi gelembung-gelembung itu isinya adalah gas CO2. Dan kemudian ini ciri yang ketiga itu ada namanya perubahan suhu. Nah, contohnya ini. Ketika proses pembakaran dilakukan akan terjadi yang namanya kenaikan suhu, suhunya meningkat. Dan saat ini kehidupan kita sangat dipengaruhi oleh perubahan suhu. Misalnya kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor pasti menggunakan yang namanya bahan bakar. Nah, untuk bergerak maka terjadi yang namanya proses pembakaran di dalam mesin. Nah, proses pembakaran inilah yang menghasilkan energi gerak. Kemudian ciri yang keempat itu adalah terbentuknya endapan. Mungkin banyak di antara Anda yang memiliki panci ataupun ketel yang digunakan untuk memasak air. Sebelum atau ketika ketel itu baru, bagian dasar atau bagian dalam dari ketel pasti terlihat sangat bersih, sangat mengkilap. Tetapi lama-kelamaan akan menjadi tebal dan terbentuk yang namanya padatan berwarna kuning atau padatan berwarna putih. Jadi padatan itu adalah endapan hasil pengendapan air yang kita masak di dalam ketel. Nah, ini adalah contoh perubahan kimia. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada video ini. Seperti biasa, saya ucapkan terima kasih.